Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Al hadis atau kama qala. Hadratal muhtaramin, kepada para alim ulama yang senantiasa kita hormati dan kita taati, kepada para bapak, para ibu, hadirin jamaah sholat subuh Musholah Al-Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah hadirin, pada kesempatan subuh yang penuh berkah ini, mengawali hari yang penuh cerah dan udara segar ini, kita awali bersama dengan bertasyakur. Kita sampaikan segala bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada saat ini di suasana subuh yang penuh berkah ini, kita masih diberikan rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil jamaah sekalian, kita bisa bersama-sama berkumpul kembali, berbondong-bondong menuju Musholah Al-Barakah ini guna menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan jamaah kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi bentuk munajat kita kepada Allah, bentuk pengabdian kita kepada Allah, bentuk ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, sang penerang, sang pencerah dari gelapnya zaman jahiliyah, yakni Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berusaha untuk istiqamah bersolawat kepadanya, kita yang senantiasa belajar istiqamah menjalankan tuntunan ajaran dan syariatnya, kita berharap mudah-mudahan akan senantiasa diakui sebagai umatnya yang benar-benar berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asana hadha bifadlillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka senantiasa beribadah, menyembah kepadaku. Begitulah hadirin tujuan diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita terlanjur hidup di dunia ini, kalaupun kita ditakdirkan Allah hidup lahir di dunia ini, maka tujuan penciptaan ini adalah agar kita beribadah, agar kita senantiasa taat patuh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, termasuk bentuk pengabdian kita pada pagi hari ini, kesehatan yang ada, kekuatan yang kita nikmati, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk waktu longgar, waktu luang, kita gunakan di subuh yang cerah ini untuk beribadah bersama-sama. Kita sholat subuh berjamaah, kita berzikir bersama, kita berdoa bersama. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bentuk amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ibadah yang kita dapatkan dari hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sholat, puasa, haji, umroh, dan lain sebagainya. Ada ibadah yang kita dapatkan pahalanya dari hubungan dengan manusia, hablum minan nas. Kita bersedekah, kita tersenyum kepada saudara kita menegur, sapa, menebar senyuman yang manis. Itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita dapatkan dari hubungan sesama manusia. Maka hadirin, ibadah ini sungguh tidak terbatas. Kita bisa beribadah di rumah, kita bisa beribadah di pasar, di kantor, dan di tempat-tempat kerja. Tergantung innamal a'malu binniyat. Ketika kita kerjakan amaliyah yang seakan-akan itu adalah amaliyah duniawi, namun niat kita adalah menafkahi anak, istri, dan keluarga, kita niatkan tanggung jawab karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nilainya pun juga ibadah. Maka Nasidariyah mengatakan, ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana Bu ada ibadah. Ibu-ibu masak di dapur, kalau niatnya bukti kepada taat suami, maka itulah ibadah. Maka jangan berkecil hati para bapak, para ibu hadirin sekalian. Bagaimana hidup ini bertabur pahala dengan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian di mana saja berada. Di rumah bertakwa, di musola bertakwa, di masjid bertakwa, di pasar, di kantor, di sekolah kita istiqomah bertakwa. Itulah perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atbi'il hasanata wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Dan ikutilah perbuatan jelek kalian dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan jelek tersebut akan digantikan,
akan terhapus dengan perbuatan baik kita. Maka kekhilafan kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita, kita gantikan dengan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada seluruh manusia dengan akhlak yang hasan, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang karimah, akhlak yang mulia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berakhlak dengan tetangga, akhlak yang baik. Berakhlak dengan teman, akhlak yang baik. Maka insyaallah kesempurnaan hidup kita menjadi insan yang benar-benar diciptakan dengan tujuan bernilai ibadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah sekalian rahimakumullah, demikianlah kata mutiara subuh yang mampu kami sampaikan pada kesempatan subuh yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan nafas kita senantiasa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hembusan nafasan ini, langkah kaki kita ini, ayunan tangan kita ini senantiasa ringan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam subuh, semangat subuh, berjuang untuk menegakkan subuh berjamaah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.